warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya akan membahas tentang kajian kehidupan ya. Karena apapun yang Bapak Ibu lakukan itu akan menjadi bermanfaat kalau Bapak Ibu semakin lama semakin dekat kepada Allah. Terlepas kegiatan apapun, tapi saya yakin tujuannya Bapak Ibu pasti ingin dekat kepada Allah. Sekarang pertanyaan pentingnya, menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu ingin dekat kepada Allah, apa yang pertama kali Bapak Ibu butuhkan? Saya ulang. Semua orang yang hadir di sini kan pasti ingin dekat kepada Allah. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ingin dekat kepada Allah, kira-kira yang pertama apa yang dibutuhkan? Kalau saya ingin bisa nyetir mobil, berarti yang pertama kali saya butuhkan apa Bapak Ibu? Mobilnya dulu. Sepintar apapun Bapak Ibu teorinya, sepintar apapun belajarnya, kalau nggak ada mobilnya bisa nggak nyetir mobil? Kan nggak bisa. Sekarang pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu ingin dekat kepada Allah, kira-kira yang pertama kali Bapak Ibu butuhkan apa? Hidup. Iya, hidup. Kan semua orang, saya yakin kan ini ingin dekat sama Allah ya. Padahal untuk dekat kepada Allah itu pasti kita butuh yang namanya sarana, betul? Kayak saya misalnya ingin dari sini pergi ke Jakarta, ya butuh sarana mobil, kereta, atau apapun itu, yang penting saya nyampe ke tujuan saya. Tujuan saya hidup ingin dekat kepada Allah. Berarti kita butuh yang namanya sarana, alat bantu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau ingin dekat kepada Allah, sarananya apa? Surat Al-Baqarah ayat 155. Surat 2 Al-Baqarah ayat 155. 155, 156, 157. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau Bapak Ibu ingin dekat kepada Allah, berarti sarana yang Bapak Ibu butuhkan apa? Coba sekali lagi. Dan sampaikanlah kabar gembira. Bukan, dari awal. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kalau Bapak Ibu ingin dekat kepada Allah, berarti sarana yang dibutuhkan apa? Ujian. Bapak Ibu butuh ujian? Loh. Kalau Bapak Ibu tidak diuji, terus bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini Bapak Ibu pelajari? Kalau Bapak Ibu tidak diuji, terus bagaimana Bapak Ibu bisa yakin bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan? Jadi kalau Bapak Ibu renungkan, ternyata memang semua manusia hidup pasti akan diuji. Tujuannya apa? Supaya dekat kepada Allah. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu sadar nggak ketika diuji itu tujuan Allah itu supaya dekat? Sadar ya? Berarti Bapak Ibu senang nggak diuji? Loh? Atau saya tanya, terus cara Bapak Ibu bisa dekat atau semakin yakin kepada Allah apa? Kalau cuma misalnya hanya sekedar mengaturkan ritual saja. Misalnya Bapak Ibu menjalankan sholat, menjalankan puasa. Pertanyaan saya, agar Bapak Ibu terasa Allah itu dekat, kira-kira harus pakai cara apa? Atau gini. Saya tanya ya, orang bisa semakin yakin kepada Allah setelah terbukti atau sebelum terbukti? Setelah terbukti. Saya tanya dulu, Bapak Ibu yakin nggak bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada Bapak Ibu, bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan? Yakin? Kalau memang yakin, berarti ketika diuji ada masalah nggak? Saya ulang lagi. Bapak Ibu yakin setiap ujian pasti Allah menolong? Kalau pasti itu harusnya tenang atau khawatir? Kalau tidak pasti?
Nah, Bapak Ibu tuh ketika diuji biasanya tenang atau khawatir? Wah, coba Al-Baqarah loncat aja deh. Al-Baqarah 214. Berarti saya mulai dari sini aja dulu. Ini kan saya cuma ingin diskusi, membangun kesadaran, jangan-jangan selama ini tujuan Allah agar kita dekat kepadanya, karena kita tidak paham seakan-akan ujian itu kan penderitaan. Kan begitu kan Mbak takutnya? Saya takutnya itu Bapak Ibu diuji sama Allah, tujuan Allah supaya setiap hambanya semakin dekat, tapi Bapak Ibu menganggap itu penderitaan. Kan ini jadi salah. Salah paham itu loh sama Allah Pak. Baik, Al-Baqarah 214. Surat 2 Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Allah bertanya kepada siapa ini Bapak Ibu semua? Kepada kita. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Terus? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi orang dulu pun sudah diuji belum Bapak Ibu? Kakek nenek kita? Jadi wajar nggak kalau kita diuji? Berarti kalau wajar tuh biasa saja atau emosi? Bapak Ibu ketika diuji biasa saja atau emosi? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi setiap orang memang menurut Allah pasti akan diuji. Terus lanjut, ujiannya apa? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Jelas ya ini Bapak Ibu ya? Akan terjadi ini. Terus? Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Nah, semua orang ketika diuji pasti akan tanya, ya Allah kapan ini? Kapan engkau menolong saya? Terus Allah bilang apa Bapak Ibu? Allah berfirman apa dalam Al-Quran? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Siapa yang bilang Bapak Ibu? Berarti Allah bilang pertolongannya dekat atau jauh? Dekat. Kalau memang dekat, apa yang dikhawatirkan? Jadi khawatir itu manusiawi atau salah? Tinggal sekarang bagaimana agar Bapak Ibu di dalam hidup bisa semakin yakin kepada Allah. Ternyata caranya tidak ada cara lain, Bapak Ibu harus diuji. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu ya, kalau saya bilang, Pak di sana ada kebakaran. Kalau Bapak percaya kepada saya, perlu pergi dulu ke sana baru percaya atau cukup percaya saja? Saya bilang, Pak di sana ada kebakaran. Kalau Bapak memang percaya kepada saya, berarti Bapak perlu ke sana dulu, ngecek apakah ada kebakaran atau tidak, atau cukup percaya saya saja? Kenapa cukup percaya saja? Karena sudah yakin, betul? Terus Allah bilang, setiap ujian seberat apapun ingat pertolongan Allah pasti dekat. Ingatlah pertolongan Allah itu pasti dekat. Berarti ketika Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu tahu nggak bahwa pertolongan Allah itu dekat? Tahu, percaya. Kalau memang sudah percaya, berarti nanti tinggal membuktikan atau pusing dengan ujiannya. Berarti tujuan Bapak Ibu ikhtiar itu pembuktian terhadap apa yang Allah janjikan atau bagaimana menyelesaikan ujian. Tar dulu, kok Bapak Ibu jadi bingung ya? Saya juga jadi bingung ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya cuma satu. Apapun ujian yang Bapak Ibu jalani selama ini, yang pertama adalah urusannya yakin atau tidak yakin. Dan mohon maaf semua yang hadir di sini termasuk saya, kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu tuh termasuk orang yang beriman atau yang kurang beriman? Cirinya orang beriman apa salah satunya? Yakin apa? Yakin terhadap apapun yang Allah janjikan, terlepas sesulit apapun masalah yang di hadapan kita. Contoh ya, ini kita kasih contoh ya. Misalnya saya pakai surat 26 Al-Quran, surat 26 ayat 61 sampai 63. Coba ini namanya keyakinan Bapak Ibu. Perhatikan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktikkan nanti ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Apa kata Allah? Nanti kita praktekkan ketika Bapak Ibu menghadapi ujian-ujian.
Mohon maaf ya, kan semua yang hadir di sini punya ujian kan Pak? Mau besar mau kecil kan ujung-ujungnya tetap dengan pertolongan Allah ya. Jadi mau ujian besar, mau ujian kecil, kalau Allah memberikan pertolongan jadi masalah atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya? Baik. Perhatikan di surat 26, 61 sampai 63, kesadaran seorang Nabi Musa terhadap apapun yang Allah janjikan kepadanya. Silakan. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Bapak Ibu tahu ceritanya ya? Nabi Musa dikejar pasukan Firaun bersama rombongan Bani Israelnya itu. Lalu karena sudah kepepet, di depannya Laut Merah, di belakang pasukan Firaun, memang sudah tidak ada jalan, Pak. Ya, sudah tidak ada jalan. Lalu pasukannya berteriak, Musa, kita akan benar-benar tersusul. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan dari Ibroh ayat ini. Terus ayat 62-nya, jawaban Nabi Musa apa Pak? Coba jawaban Nabi Musa apa? Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Mohon maaf, Nabi Musa tuh sebenarnya tahu nggak solusinya Pak? Terus kenapa kok ngomongnya pasukannya bilang kita akan tersusul, tapi Nabi Musa bilang nggak akan tersusul. Sesungguhnya, coba sekali lagi Ustaz, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kenapa Nabi Musa bilang tidak akan tersusul? Dan kenapa Nabi Musa bilang dia pasti akan memberikan petunjuk atau menolong kepadaku? Kenapa Bapak Ibu? Tapi kan nggak tahu solusinya. Ya saya tanya, Bapak Ibu itu pas menghadapi kesulitan, biasanya yakin atau pusing? Loh, ini Nabi Musa mentok nggak Pak? Kalau secara kejadian, kan mentok ini. Depan Laut Merah, belakang pasukan Firaun, dia bilang pasukannya teriak, kita akan tersusul dan memang akan tersusul secara logika. Tapi Nabi Musa dengan tenangnya enggak. Allah pasti nolong saya, Allah akan pasti memberikan petunjuk kepada saya. Hal apa yang membuat Nabi Musa begitu yakin Allah pasti menolong? Ayo. Hal apa yang membuat Nabi Musa itu yakin bahwa Allah pasti menolong? Nah ini Pak maksudnya Pak, di dalam hidup itu, mohon maaf ya, Bapak Ibu pernah nggak mengalami kesulitan? Sering. Ketika menghadapi kesulitan itu biasanya semakin yakin atau semakin pusing? Padahal mohon maaf, Bapak Ibu selama ini disuruh ikhtiar, itu tujuannya untuk menyelesaikan atau untuk minta tolong sama Allah. Bapak Ibu kan selama ini kalau diuji kan pasti wajib ikhtiar ya. Sakit pergi ke dokter, betul? Nah, punya masalah hutang berusaha melunasi. Tolong dijawab secara umum biasanya kita ikhtiar itu untuk menyelesaikan ujian kita atau untuk minta tolong? Menyelesaikan. Kalau Allah nggak menolong, berarti Bapak Ibu itu sebenarnya tujuan Bapak Ibu ikhtiar itu untuk menyelesaikan atau minta tolong? Minta tolong. Kira-kira menyelesaikan dan minta tolong lebih mudah yang mana? Menyelesaikan sama minta tolong lebih mudah yang mana Bapak Ibu? Minta tolong kan? Tapi Bapak Ibu senengnya yang mana? Coba, kenapa Allah memberikan kesulitan kepada kita? Karena Allah ingin kita minta tolong. Karena kalau Bapak Ibu nggak dibuat mentok, biasanya tetap berikhtiar, berusaha untuk menyelesaikan atau minta tolong. Kalau misalnya hal itu belum mentok. Misalnya Bapak Ibu punya masalah, tapi Bapak Ibu merasa masih bisa mampu menyelesaikan. Kira-kira kalau seperti itu Bapak Ibu akan minta tolong atau tetap berusaha menyelesaikan? Tetap akan berusaha menyelesaikan. Makanya kadang-kadang jangan kaget kalau Bapak Ibu diuji itu pasti nanti dibuat mentok.
Ketika pasukan Nabi Musa dikejar Firaun, ketika Nabi Musa tidak ada jalan, maka Allah akan melihat dia itu minta tolong atau tetap berusaha menyelesaikan. Kalau minta tolong berarti harusnya di awal atau di akhir? Atau nunggu mentok dulu baru minta tolong? Saya takutnya Bapak Ibu kalau punya masalah tuh nunggu udah mentok, udah nggak bisa, baru ya Allah tolong saya. Saya takutnya begitu. Padahal Bapak Ibu di surat Al-Fatihah ayat 5, Bapak Ibu tuh tiap hari 17 kali selalu baca Iyyaka na'budu. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau memohon pertolongan. Jadi tugas kita itu sebenarnya disuruh minta tolong. Karena hanya Allah yang bisa menolong permasalahan kita. Allah akan menolong melihat sikap kita atau kemampuan kita. Makanya Nabi Musa bilang, silahkan semua merasa kesulitan, tapi Nabi Musa meyakini, insya Allah, Allah pasti akan menolong saya. Allah akan memberikan petunjuk kepada saya. Maka ketika seorang hamba yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan, apa yang Allah janjikan di surat 51 ayat 23. Ini penting sekali. Surat 51 Adz-Dzariyat ayat 23. Jadi Bapak Ibu diyakini dulu. Ini bukan masalah tentang ujian yang dihadapi ya, tapi keyakinan di dalam menjalani ujian. Apa katanya? Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap ujian apapun yang menimpa Bapak Ibu, Allah cuma butuh sikap kita di dalam menjalani ujian itu bagaimana? Meyakini bahwa Allah akan memberikan pertolongan atau pusing dengan ujian yang dihadapi. Padahal mau pusing mau yakin pun tetap kita akan menjalani ujian. Betul Bapak Ibu ini? Berarti pusing dan yakin itu takdir atau pilihan? Bapak Ibu ketika punya masalah itu pusing atau yakin? Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kenapa Nabi Musa punya keyakinan tenang, Allah pasti menolong saya dan memberi petunjuk kepadaku, karena Nabi Musa punya keyakinan sesulit apapun masalah yang dihadapi pasti Allah memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ucapkan atau prasangkakan kepada Allah. Berarti manusia pasti diuji, memang sudah takdirnya, tapi sikap di dalam menjalani ujian ternyata adalah pilihan. Pusing juga boleh, yakin juga boleh. Kira-kira Allah akan memberikan pertolongan kepada yang yakin atau pusing? Yakin. Bapak Ibu yakin? Yakin pusing. Betul? Baik, kalau begitu kita masuk materinya. Itu tadi mukadimah aja Pak. Gini. Sekarang judulnya adalah kenapa manusia bermasalah. Ya. Tolong dijawab dengan jujur. Bapak Ibu tahu manusia itu pasti akan diuji. Menurut Bapak Ibu semua, ujian dari Allah itu masalah atau sarana untuk mendekat kepada Allah? Berarti boleh nggak dianggap masalah? Saya tanya lagi. Ada dua orang Pak, sama-sama sakit. Yang satu dia merasa menderita dengan sakitnya, sama-sama sakit. Yang kedua dia tahu sakit ini untuk menggugurkan dosanya. Pertanyaannya, kira-kira kalau Bapak Ibu diuji sakit oleh Allah dan Bapak Ibu tahu bahwa ujian sakit ini untuk menggugurkan dosa kita, berarti Bapak Ibu harusnya mengeluh atau bersyukur. Itu maksudnya. Kejadian sakitnya sama, tapi sikap orang responnya berbeda. Jelas nih Bapak Ibu semua? Sekarang kita sama-sama diuji. Ya, berarti ujian itu takdir atau pilihan? Ujian. Takdir. Bapak Ibu nggak bisa menolak itu. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau takdir perlu kita bicarakan atau perlu dijalani saja yang takdir? Jalani.
Ya, Bapak Ibu diuji oleh Allah. Maka ketika diuji, manusia itu responnya cuma dua, Pak. Menganggap hal itu masalah karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau menganggap sarana kita dekat kepada Allah. Ya, padahal mau dianggap masalah ataupun dianggap sarana, tetap tugas kita menjalani ujian. Mohon maaf, kalau pasangan Bapak Ibu menjengkelkan, itu tuh masalah atau sarana mendekat kepada Allah. Berarti semakin menjengkelkan, semakin Bapak Ibu dekat kepada Allah. Betul? Jadi Bapak Ibu mau nggak pasangannya menjengkelkan? Jadi yang pertama, kenapa manusia itu bermasalah? Manusia bermasalah gara-gara karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kenyataannya, jujur, ujian itu kadang-kadang sesuai dengan keinginan, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Tapi dua-duanya sebagai masalah atau sebagai sarana? Coba saya tanya, bedanya masalah sama sarana apa, Pak? Bedanya masalah sama sarana apa, Bapak Ibu? Kan ujiannya sama, semua datang dari Allah. Cuman pertanyaan saya, ada yang menganggap itu sebagai masalah, ada yang menganggap itu sebagai sarana. Pertanyaannya, perbedaan masalah dan sarana itu apa, Bapak Ibu? Kalau masalah itu kita butuhkan atau tidak? Masalah. Tidak. Kalau sarana dibutuhkan. Jadi perbedaan masalah dan sarana adalah dari sikap kita di dalam menerima kejadian atau ujian dari Allah. Untuk orang yang tidak sabar, difitnah orang itu masalah, Pak. Untuk orang yang tidak sabar. Untuk orang yang sabar, difitnah orang itu masalah atau bukan? Bukan, itu sarana agar doa kita dikabulkan. Berarti nanti ketika Bapak Ibu difitnah, harusnya sebagai masalah atau sarana doa dikabulkan? Nah, harusnya sarana doa dikabulkan. Berarti Bapak senang nggak doanya dikabulkan? Berarti pas difitnah, Bapak senang atau emosi? Coba baca hadisnya, hadis Bukhari yang biasa yang saya sampaikan. Bismillah. Supaya jelas dulu, Pak. Karena orang bermasalah itu cuma itu. Coba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa orang yang terzalimi. Wahai Muaz, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzalimi. Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa yang berjanji, Pak? Ketika Bapak Ibu dizolimi, maka doa Bapak Ibu tidak ada penghalang. Berarti orang terzolimi itu bermasalah atau sebagai sarana doa dikabulkan? Ketika Bapak dizolimi istri, Bapak itu sebagai masalah atau sarana doa dikabulkan, Mbak? Berarti semakin istrinya zolim sama Bapak, semakin doa Bapak dikabulkan. Berarti Bapak kalau dizolimi istri mau doa apa? Supaya istrinya lebih kalau sadar. Kalau tidak sadar, jadi yang pertama, kenapa orang bermasalah? Karena selalu menganggap ujian dari Allah itu sebagai masalah karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu tuh senangnya keinginannya terwujud semua atau tidak semua? Semua terwujud ya? Pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu, memang keinginan kita itu baik semua? Belum tentu. Berarti ketika keinginannya tidak terwujud, harusnya Bapak Ibu menerima atau kecewa? Harusnya menerima kan? Karena keinginan kita belum tentu baik semua. Berarti kalau kecewa itu boleh atau tidak? Sebentar. Bapak Ibu ngerti nggak ini?
Semua orang merasa bermasalah itu karena keinginannya tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi kenyataannya. Kan begitu kan, Pak? Mohon maaf, sekarang Bapak Ibu punya suatu keinginan. Bapak Ibu sudah berdoa kepada Allah. Misalnya Allah belum mewujudkan. Kira-kira baik atau tidak? Baik. Kalau baik, benar baik. Saya ulang, Bapak Ibu itu kalau hidup keinginannya terwujud atau tidak terwujud? Keinginannya terwujud. Kalau tidak terwujud, baik atau tidak? Nah, coba Al-Baqarah 216. Surat 2 Al-Baqarah ayat 216. Ya, apa kata Allah? Dan diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang kita inginkan belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang kita tidak inginkan belum tentu juga tidak baik menurut Allah. Allah mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Berarti ketika keinginan kita belum terwujud, atau Allah tidak wujudkan, baik atau tidak? Ini jawabnya sadar ini? Baik. Kalau baik harusnya Bapak Ibu menerima atau kecewa. Berarti kalau begitu kira-kira ada nggak orang kecewa? Nggak, menurut ayat ini, sesuatu yang kita inginkan atau yang kita menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Yang menurut kita tidak baik, belum tentu menurut Allah tidak baik. Allah mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Ini maksudnya Allah bilang seperti ini kan, kalau nanti keinginan Bapak Ibu belum terwujud, nggak usah kecewa, pasti itu baik. Atau saya pakai contoh real. Ada jamaah saya bilang, Ustadz saya sudah sholat, sudah sedekah di masjid hampir tiap hari. Tapi kenapa rezeki saya kok cuman begini-begini aja? Itu tetangga saya nggak sholat, maksiat, tapi kok rezekinya lancar-lancar saja. Menurut Bapak Ibu baik atau tidak kondisi itu? Kok Bapak Ibu bingung ini? Jamaah saya curhat, saya udah sholat, udah sedekah, bahkan tiap hari 5 waktu udah di masjid, jadi cicak musola. Jadi di situ standby. Sudah berikhtiar kok rezeki saya tetap seret, maksudnya pas-pasan saja. Ini tetangga saya nggak sholat, maksiat, kok rezekinya tetap banyak. Ini salah saya di mana? Berarti buat dia itu sebagai masalah atau sarana? Masalah, itu yang terjadi, Pak. Nah, salah saya di mana? Apakah Allah memang tanda kutip tidak adil? Kan akhirnya ke sana apa larinya, Pak? Terus Allah jawab. Nanti kalau Bapak Ibu punya teman yang begitu, saya udah sholat tapi rezekinya nggak lancar-lancar, dijawab ya. Di mana? Di surat 42 ayat 27. Jadi di dalam Al-Quran itu ternyata ada jawaban yang selama ini kita pikirkan, Pak. Apa kata Allah? Surat 42 Asy-Syura ayat 27. Saya udah sholat, sudah sedekah, tapi kok rezeki saya begini-begini aja, nggak meningkat-meningkat. Ini ada orang yang maksiat, sholat juga jarang, tapi kok lancar-lancar saja. Apa kata Allah? Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Berarti kalau rezekinya saat ini dibanyakin, celaka atau selamat, Pak? Celaka, makanya Allah tahu. Makanya Allah tahan daripada nanti dia melampaui batas. Terus? Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Terus? Sungguh dia maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Berarti rezeki itu yang nanti datang kepada Bapak Ibu, yang dibutuhkan atau yang diinginkan, Pak? Nah itu maksud saya. Ibu tahu rezeki itu yang dibutuhkan? Berarti ketika suaminya misalnya cuma ngasih setengah gaji, itu yang dibutuhkan atau yang diinginkan? Halo? Misalnya suami ibu tiba-tiba proyeknya gagal, ibu biasanya dapat 200 juta per bulan.
Enggak, ini maksudnya 200 juta per bulan gitu kan. Tiba-tiba suaminya cuma ngasih 20 juta. Itu tuh yang diinginkan atau yang dibutuhkan? Berarti cukup nggak kira-kira? Jadi ternyata Bapak Ibu, pokoknya yang Allah inginkan, pertama kali Bapak Ibu harus yakin bahwa Allah itu mengatur sesuatu berdasarkan kasih sayangnya dan berdasarkan ukurannya. Tidak mungkin setiap ujian yang diterima oleh kita itu menjadi masalah selama Bapak Ibu yakin kepada Allah. Jadi orang bermasalah itu yang pertama penyebabnya karena biasanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan Allah bilang bahwa keinginan kita itu belum tentu baik semua. Makanya muncul Al-Baqarah 216. Apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut kamu tidak baik belum tentu menurut Allah tidak baik. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Berarti apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah putuskan, tugas kita menerima atau berpikir. Menerima dulu. Setelah menerima baru Bapak Ibu silahkan mohon lagi kepada Allah. Minta dibimbing agar yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi satu, kenapa orang bermasalah? Ternyata orang bermasalah itu biasanya karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi kalau Bapak Ibu paham ini, oh berarti apapun kondisi sekarang ini pasti baik. Yang kedua, kenapa orang bermasalah Bapak Ibu? Yang kedua, ternyata orang bermasalah itu mungkin Bapak Ibu tidak sadar, kadang-kadang kita merasa mampu untuk menyelesaikan masalah. Hati-hati Pak. Gampang, saya sudah biasa. Gampang, saya kan udah pengalaman. Itu yang terjadi Pak. Wassalam Pak. Bapak Ibu kalau umroh, kalau haji, pas misalnya melakukan. Misalnya Bapak Ibu muncul, sendal saya nggak akan hilang Pak. Sering ya terjadi begitu kan? Misalnya, saya udah tahu kok hotel saya nyasar Pak. Kenapa begitu? Biasanya orang bermasalah itu karena secara tidak sadar merasa mampu untuk menyelesaikan. Padahal mohon maaf saya ulang lagi, bisa nggak kita menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Orang minta tolong itu mampu atau tidak mampu? Nah, jadi tolong Bapak Ibu silahkan ikhtiar, tapi munculkan rasa tidak mampu kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Karena kita kadang-kadang nggak sadar Bapak Ibu, saya udah biasa, saya udah pengalaman, gampang. Itu malah jadi membuat kita tidak ditolong Allah. Karena Allah akan menolong ketika kita merasa tidak mampu. Tapi ikhtiar wajib. Dalam rangka apa? Menyelesaikan atau minta pertolongan? Minta pertolongan. Makanya silahkan ikhtiar, tapi tolong hatinya dijaga. Saya bisa menyelesaikan masalah ini, saya bisa sembuh dari penyakit ini hanya dengan pertolongan Allah. Memang nggak sadar kadang-kadang. Contoh, anak kita menjengkelkan. Biasanya kita merasa bisa untuk merubah anak atau kita minta tolong sama Allah. Biasanya kalau Bapak Ibu merasa saya bisa merubah, itu malah jadi nggak berubah-berubah. Jadi tolong hindari rasa merasa mampu. Kadang-kadang Allah bilang, ya sudah kalau kamu bisa silahkan aja. Sampai nanti mentok, Bapak Ibu akhirnya minta tolong. Kan seperti itu. Jadi yang kedua, orang merasa bermasalah Bapak Ibu karena biasanya merasa mampu untuk menyelesaikan. Kan sebenarnya nggak rugi Pak. Sama-sama ikhtiar, tapi benar-benar bergantung kepada Allah. Ya Allah, pokoknya masalah ini selesai hanya dengan pertolonganmu. Tapi tetap ikhtiar gitu Pak. Dengan rasa tidak mampu kecuali hanya Allah yang bisa memberi kemampuan atau memberikan pertolongan. Paham ya? Jadi silahkan melakukan ikhtiar karena ikhtiar itu wajib. Tapi tujuannya dalam rangka memohon, menunggu pertolongan Allah. Ini kadang-kadang memang nggak sadar. Orang kadang-kadang merasa mampu Pak. Merasa mampu menyelesaikan, merasa mampu merubah seorang. Itu malah jadi nggak bisa. Yang ketiga, ini yang paling lucu Pak. Kenapa orang bermasalah? Orang bermasalah itu karena ingin merubah masalahnya. Ayo jujur. Saya tanya nih, Bapak Ibu waktu dulu di sekolah ujian, itu tuh kalau dikasih ujian sama guru, dikerjakan atau dirubah soalnya? Boleh nggak ngerubah soal? Benar. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kalau dapat ujian hidup, biasanya dikerjakan atau ingin merubah soal hidupnya?
Biasanya dikerjakan atau ingin merubah soal. Misalnya gini Pak, istri kita menjengkelkan. Berarti istri kita itu soal atau bukan? Bapak biasanya ingin merubah istrinya atau merubah diri Bapak jadi sabar, baru Allah merubah istrinya. Ahlaknya bukan istrinya, maaf. Istri Bapak menjengkelkan. Biasanya kalau misalnya pasangan kita menjengkelkan, biasanya kita ingin merubah pasangannya sesuai dengan yang kita inginkan, atau merubah diri kita, baru Allah bolak-balikan hati pasangannya. Harusnya merubah diri kita. Kalau menurut Allah diri Bapak sudah lulus, maka baru Allah rubah soal ujiannya. Jadi orang bermasalah itu biasanya ingin merubah soalnya. Anak kita nggak nurut sama kita. Biasanya kita ingin merubah sikap anaknya, atau merubah diri kita dulu jadi sabar, jadi layak ditolong Allah, baru nanti Allah membolak-balikan hati anaknya. Jadi tugas kita tuh bukan merubah soal, tapi mengerjakan soal sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Makanya coba perhatikan, Bapak kalau misalnya ke anak, ke suami, ke mertua atau apapun, kalau ingin merubah nggak akan bisa. Bahkan Nabi Muhammad pun waktu itu sedih karena pamannya tetap kafir kan ya, meninggal dalam keadaan kafir. Dia sedih karena apa? Akhirnya Allah tegur di surat 28 ayat 56. Surat 28 ayat 56. Jadi kita nggak bisa merubah soalnya Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu sekolah ya. Kita bisa tuh mengerjakan, Allah menilai lulus, baru Allah rubah soalnya. Apa katanya? Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Ayo jelas ini, Nabi Muhammad saja tidak bisa merubah pamannya itu kan? Terus Allah bilang statementnya apa? Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi tetap yang merubah itu siapa Bapak Ibu? Allah. Berdasarkan apa? Sikap kita di dalam menjalani ujian. Berarti kalau pasangan kita tidak berubah-berubah, biasanya kita ingin merubah soalnya, ingin merubah pasangannya. Bapak Ibu tahu kan, Bapak Ibu nggak bisa merubah orang kan? Misalnya kita sudah ngomong sama pasangan kita Pak, tapi pasangan kita nggak berubah. Kira-kira Bapak jengkel atau Bapak menerima? Berarti kan ingin merubah kan? Padahal tugas kita hanya menyampaikan. Ketika Bapak ikhlas menyampaikan, maka baru Allah bolak-balikan hatinya. Ya, jelas ya? Jadi yang ketiga, kenapa orang bermasalah? Biasanya karena ingin merubah masalahnya. Padahal Bapak Ibu di sekolah pun nggak diajarkan, dikasih soal ujian dirubah soalnya. Kan nggak bisa kan? Jadi jangan coba-coba merubah soal. Tugas kita mengerjakan. Kalau nanti Bapak Ibu lulus ujiannya, soalnya diganti atau tidak? Kalau sudah lulus, soalnya diganti atau tidak? Diganti, maka otomatis soalnya berubah. Tadinya anak yang menjengkelkan, karena Bapak Ibu sudah mengerjakan dengan benar, akhirnya berubah, akhirnya pindah ke tetangga. Ibu Bapak lulus lagi, baru tetangganya juga dirubah. Jadi ujian itu untuk merubah diri, bukan merubah soal ujian. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nanti kalau lebih jelas silakan pertanyaan nggak apa-apa. Ini sampai jam berapa ya sekarang? Bentar lagi ya. Baik, yang terakhir. Kenapa orang bermasalah? Yang tadi, orang yang bermasalah itu ternyata apa? Tidak mau merubah dirinya. Coba mohon maaf ya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kalau di jalan, kalau disalib sama orang, biasanya emosi atau sabar? Terus mau sampai kapan? Ya, coba dirubah ya. Karena mau emosi atau tidak, hari ini disalib, minggu depan disalib juga gitu loh. Masa emosi terus? Jelas ya Bapak Ibu? Ternyata memang ujian itu untuk merubah dirinya. Jadi kenapa orang bermasalah? Karena tidak mau merubah diri. Masih bermasalah Pak? Enggak Ustadz, pokoknya saya sudah begini karakternya. Iya, tapi kan Al-Quran diturunkan untuk merubah akhlak. Kalau Bapak Ibu tidak mau berubah, terus Bapak Ibu mau menyesuaikan dengan siapa? Saya tanya ya, ketika petunjuk datang kepada kita, kita menyesuaikan dengan petunjuk atau petunjuk disuruh menyesuaikan dengan kita Pak? Makanya Allah memberikan petunjuk itu agar Bapak Ibu mengikuti, agar menyesuaikan. Menurut Allah Bapak Ibu itu diuji itu harusnya supaya sabar atau supaya emosi?
Tapi Bapak Ibu ketika diuji sabar atau emosi? Terus mau kapan Bapak Ibu berubah? Ya, jadi yang keempat, kenapa orang bermasalah? Karena biasanya dia tidak mau merubah dirinya. Kan kalau Bapak Ibu mulai merubah dirinya, insya Allah kan pasangan jadi lebih baik. Karena ternyata menikah itu kan menyesuaikan. Bukan saling mengerti, tapi menyesuaikan. Ketika istri kita marah, berarti Bapak yang sabar. Ketika Bapak yang marah, berarti istri kita yang sabar. Kalau marah ketemu marah, terus gimana mau ketemu? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi ada 4 poin tadi. Kenapa orang bermasalah? 1, tadi apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, kenapa orang bermasalah Bapak Ibu? Karena kita merasa mampu bisa menyelesaikan. Ini hati-hati ya, sikap merasa itu Pak, malah jadi menghambat. Terus yang ketiga, ingin merubah soal ujian. Silakan Bapak cek ya di antara itu ya. Yang terakhir tidak mau merubah dirinya. Nah, kalau Bapak Ibu mulai praktekkan, silahkan nanti dievaluasi lagi. Baik.